Ya fokus mas, rame nggak rame ya saya pegang ikan ini gitu mas. Karena kalau melayani ikan-ikan yang partai, seller yang partai itu biasanya kan misalnya yang rutin. Kalau kita nggak apa ya, kurang semangat pindah-pindah ikan pasti ya seller ntar nyari orang apa nyari order lainnya gitu mas. Kalau ikan hias berkreasi kan harus fokus lah, ya tekul itu pasti. Pokoknya telaten, kalau di ikan ya telaten fokus tekun, nggak mengenal lelah, banyak doa lah itu. Harus mendukung dari keluarga juga harus mendukung, rajin harus tuh, bersih juga wajib gitu mas. jam itu tepat, soalnya ikan ini harus ganti gitu, jangan besok itu mati ada resiko kalau besok. Kalau saya putus asa nggak pernah lah ya, saya udah mendunia di ikan ya, ya biasa-biasa aja lah putusannya ya. Cuma kadang-kadang kan ya kalau cuaca lagi ngedrop gitu kan bisa mengalami nggak baiknya pakai apa nih karyawan gitu ya. Tapi ya santai aja lah, pasti ada jalan lain dari ikan inilah saya kelola, pasti bangkit lagi gitu. Itu cuaca untuk ekstrim ada sih tiap tahunnya. Saya memilih ikan Rasbora Galaxy karena biaya pakan irit. Rasbora Galaxy pastinya juga ke ekspor rata-rata itu. Saingannya juga nggak terlalu banyak. Berdiri usaha ikan hias Rasbora Galaxy udah nyampe 5 tahun, 6 tahun sekarang. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Kalau saya itu teman mas, dari teman. Kalau teman banyak itu banyak rezeki itu. Jadi teman suruh mengelola ikan Rasbora, saya belajarin ya sampai sekarang. Pada awal saya nggak banyak lah, dari nol lah. Yang penting saya skillnya berani. Ya pokoknya belajar lah dari nol, modalnya nggak banyak, modal tenaga lah, tenaga beli indukan berapa ekor saya pelajari. Bisa nelor aja, bisa produksi sampai bisa induk saya berbanyak. Modal 7 jutaan awal lah. Ya pertama dari ikan Rasbora yang pertama indukan itu harus umur 4 bulan. Yang jonggol ibaratnya yang bongsor gitu mas, kan bisa produksinya kan telurnya lebih banyak. Ya kalau dari umur 2 bulan kan ada yang jonggol ukuran 1,8 itu udah saya siapkan buat calon induk. Kalau indukan saya kelola cuma 1.000 ekor, jantan sekitar 800 lah ya. Jantan 800 sama betina 800 kalau saat ini yang lagi dikembangkan. Indukan itu saya perawatannya dari kecil mas, dari ukuran 1,5 sampai bertelur. Enggak dari kolam langsung setel, enggak, karena biasanya kalau dari kolam itu hasilnya kurang maksimal. Iya. Berarti budaya peneluran itu wajib di akuarium. Ya ada yang di kolam, semua saya minatnya di akuarium. Kalau saya minat di akuarium karena kan penyakit gampang kepantau mas. Ya, ikan udah nggak agresif gampang kepantau. Kalau di kolam kan enggak. Ya ada yang di kolam, tapi kalau saya senangnya di akuarium karena ikan mau gejala sakit aja udah kelihatan gitu kan, setelannya itu 1:1 mas. Ya akuarium mas 100, jantan 50, betina 50. Ya kalau dari 4 bulan itu udah bertelur mas, udah umurnya. Ya paling kita mau nyetel 2 hari lah udah bertelur. Ya. Kalau awal rata-rata satu ekornya 30 tir kalau awal itu betina. Saya kan pembisanya massal. Ya itu 1 gram 100 yang umpamanya hari ini bertelur, mungkin jatuh temponya setengah bulan lah bisa dia produksi lagi. Karena betinanya 50 ekor, makanya kan tiap hari bertelur gitu. Kalau telur itu rata-rata seharinya 4.000. Kalau sampai finishing mungkin ya 50% mas.
dari jumlah telur ya 2000 lah per per hari. Kalau paling rentan itu waktu masih nyacing loh Mas. Kalau cacing itu kan masih alami ya Mas. Jadi itu kadang ikan sakit itu karena faktor pakan Mas. Kadang ikan cacing kan pakannya cacing sutrakul ya, nggak mengenal kalau udah ukuran ya, nggak mengenal pelet, nggak mengenal lainnya. Itu cacing, kalau cacing kan mungkin bawaan jadi cacing penyakit Mas, mungkin gitu. Kalau sama cuaca, kalau dari udah menetas jadi telur nih 2 hari menetas dan 7 harinya itu udah depan kolam. Awal itu biasanya saya pakai telur kuning matang, nah, sama microworm itu saya pakainya microworm, telur kuning matang, sama balat halus. Kalau balat halus kan mempercepat waktu, yang terlalu repot lah. Kalau pakan itu nyampe umur 3 minggu. Kalau udah 3 minggu baru kita pakan nih cacing sutra sampai panen Mas, sampai panen. Jadi awal 3 minggu lah ya pakan pakai telur kuning, microworm, balat halus, 3 minggu kasih cacing sampai panen. Microworm cacing paling kecil. Nah itu pembuatannya dari roti PS difermentasi selama 7 hari, kasih bibitan microworm ntar keluar. Selama 7 hari kita udah bisa panen. Kalau nggak ada microworm itu, kalau bagi galaksi itu kurang maksimal. Kalau microworm kan pakan hidup. Jadi kalau di air, di kolam atau di akuarium itu 2 hari 2 malam masih hidup. Kalau yang sepaki itu buat awal 4 baku udah cukup Mas. Media 4 baki buat larva 4000 udah cukup. Dari peneluran sampai perawatan larva sampai pemasaran. Kalau pemasaran saat ini yang berjalan itu daerah Jawa Barat. Jawa Barat ekspor sehingga mungkin Singapura sama Eropa. Kalau saya lihat di media itu ikan saya banyak di Eropa koneksinya gitu. Sementara ya per minggu rata-rata 10.000 Mas, tergantung permintaan lah. Kalau lagi over ya lebih dari 10.000. Ngalamin sekali berangkat tuh seminggu 25.000, ngalamin ukuran 1,5 badan udah mulai berangkat 2 bulan, tergantung perawatan. Kalau perawatannya itu maksimal ya 2 bulan udah masuk ke pasar. Kalau mau dikirimnya udah wajib di akuarium selama 5 hari. Jadi ikannya kan ikan kolaman, biar adaptasi dulu di akuarium. Mungkin kalau masalah budaya itu sama ya, masalah pengaturan air ya, harus wajib kita punya tampungan, dan ya semua sama lah, semua itu harus dipersiapkan infrastruktur yang siap Mas. Jangan asal-asal kita budaya infrastrukturnya belum siap kita lakukan, itu insya Allah malah tidak maksimal. Kalau ingin pemula, pengalaman saya ya itu sedikit demi sedikit biar menjadi bukit ya Mas. Apalagi kalau ikan rasbora itu tenaganya nggak kayak ikan lainnya. Kalau ikan rasbora itu banyak makan waktu, dari awal pengambilan telur, sortir telur, perawatan larva itu nggak kayak ikan lainnya lah. Tapi umur 1 bulan itu pokoknya dirapikan lah. Ya kalau buat awal ya kita belajar infrastruktur dulu dipenuhin, terusan memahami agresi ikan. Yang penting air dulu, air itu wajib yang sumber, yang mata air, jangan air dari ya tergantung kualitas lah. Kalau air itu insya Allah ya semua ikan sama. Kalau ikan rasbora beda sama ikannya lain. Kalau ini wajib yang bagus itu airnya lah. Kita pertebaran kolam itu diwajibkan pakai, untuk menjaga air hujan itu pakai plastik, dibayar pakai plastik. Atapnya pakai plastik UV biar awet. Itu pertebaran kolam. Sinar
masuk karena bisa daya tubuhnya bisa sehat, ikannya juga masihnya kan gede. Iya. Kita punya wajib karena apa? Karena kita budaya satu lokasi itu kadang-kadang cuaca kan nggak pasti mendukung. Kadang di tempat saya lagi masalah, di tempat desa lain lagi cuaca bagus, kan buat dopingan biar kita jaga pasarnya rutin. Saya lagi masalah, teman saya punya barang, jadi nggak telat pengirimannya. Kita sementara ya baru ada 6 orang lah, khusus untuk penebaran telur. Jadi dia nggak budidaya, cuma dia perawatan. Kalau sekarang sih jumlah kolam buat penebaran ada 95 kolam. Akuarium sekitar ada 400-500 lah kurang lebih. Kalau Kendal itu semua ikan sama. Kalau musim penghujannya banyak itu kita lebih capek perawatannya mas, karena suhunya kan naik turun. Itu capeknya luar biasa. Cuaca mendukung kan setengah bulan bisa ganti air. Kalau enggak, kalau cuaca lagi nggak mendukung itu wah pokoknya capek lah mas, capek banget. Kadang baru 3 hari ikan udah jelek airnya loh, ikan udah gak nyaman, itu udah kita kerjanya udah lebih keras lagi, nggak bisa nyantai gitu. Tapi ya ada, tapi kan ada bayangkan kalau di Resbroger itu ngarat, ngarat sama jamur. Kalau malamnya itu ngaratnya jangan kapas sama jamur halus. Kalau prosesnya gampang, yang penting pasar. Pasarnya contohnya kontinu ini saya minta 400, insya Allah saya bisa bikinkan. Masalah kolam banyak, yang penting orderan dulu. Kalau orderan kita nambah, kita bisa produksi banyak lagi. Dia luar biasa, insya Allah sih luar biasa ini, termasuk di angan-angan sih luar biasa. Karena kan Resbroger kan saingannya belum terlalu banyak, nggak ya kan beta kan, Supang, Kopi kan banyak di tempat wilayah masing-masing kan ada. Kalau Resbroger kan tertentu, air-air yang tertentu yang bisa. Kalau ikan Resbroger memilih airnya masih murni, masih jernih, itu insya Allah bisa. Gunungan lah, itu air gunungan, bukan air dari irigasi, kan dari sumur resapan itu kan kurang. Airnya intinya mata air, ya masih murni lah, belum terganggu limbah-limbah. Kalau di Resbroger maksudnya tantangannya banyak, cuma kan saya ada hobi ya udah, tantangannya ya ya itu harus, kalau ikan Resbroger kan harus partai besar ya, nggak bikin 100-200, ini yang ribuan. Tantangannya kayak gitu. Saya suka tantangan gitu, yang ribuan harus bisa nih bikin gitu mas. Kalau kan ikan-ikan lokal kan cuma ya 200, 300, kalau ikan ribuan. Jadi tantangannya harus punya modal banyak nih, gimana caranya gitu. Yang penting kita fokus bisa menguasai dulu baru omset. Kalau omset ya rata-rata ya 15 lah dapat, 15 dapat per bulan. Cuman ya masih sementara ini masih bagi-bagi karyawan, orang belakang gitu. Ya manisnya banyak lah di ikan Resbroger, manisnya banyak daripada enggaknya. Nah, ya baiknya ya kalau cuaca adalah cuaca lagi bagus, makanya yang langka gitu. Faktor itu kalau budidaya ikan apa aja itu dari cacing udah, dan cuaca itu udah pengaruh itu dua. Kalau saya di dunia ikan itu, kalau ikan lagi banyak, cacing sudahnya susah. Dan kalau lagi cacingnya banyak, cuacanya ekstrim gitu. Kalau cacing sudah sih sekarang sih ada yang budidaya, mungkinnya ada harapan lebih stabil ikan. Kalau ke depannya saya mintanya masuk nambah meningkat gitu. Saya mintanya insya Allah sih tetap tetap berjalan lancar lah. Insya Allah tetap ada kenaikan lah. Tergantung kualitas kita mas. Kalau kualitas kita semakin bagus, insya Allah semakin meningkat pemasarannya. Terima kasih ya Mas Ehan untuk wawancaranya, semoga usaha budidaya Resbrogernya tambah sukses.